ini menjadi momentum besar buat kita. Oleh karena itu mungkin teman-teman semua yang ingin belajar, ingin cari tahu segala hal, silakan datang ke Umat Expo tahun 2025 di tanggal 17 sampai 19 Juni tahun 2025. Mungkin hanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Umat, balik lagi di podcast FAI Umat. Dan kali ini cukup menarik apa yang menjadi pembahasan kita kali ini dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio. Tepatnya hari ini kita bakal ngebahas soal bagaimana persiapan atau apa aja yang akan ada di kegiatan mahasiswa Umat Expo yang kedua di tahun ini bersama panitia-panitia penyelenggara. Keren-keren banget pada hari ini. Mungkin kita akan sapa dulu sebelum kita akan menjangkau lebih jauh apa yang menjadi pembahasan kita. Jadi selamat pagi Ibu, Bapak. Ya, pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah. Gimana kegiatan hari ini Bapak Ibu? Mungkin Pak Hamdi dulu selaku sekretaris ya dari panitia penyelenggara di kegiatan mahasiswa Umat Expo tahun ini. Gimana tadi agenda hari ini? Ya, tentunya memang ini hari-hari yang sangat menyita perhatian panitia karena bagaimanapun juga persiapannya harus maksimal ini. Ya. Karena terkait dengan stand, kesiapan venue, kemudian juga pihak-pihak yang akan mendukung kegiatan ini. Jadi beberapa minggu yang lalu udah kita ketemu sama mitra-mitra yang akan mensupport baik dari dunia industri dan juga dunia usaha, baik pemerintah maupun juga swasta. Insya Allah mereka akan berkomitmen. Karena bagaimanapun juga memang Umat Expo ini sebagai komitmen bersama antara universitas dan juga dunia usaha dan juga dunia industri. Oke, kira-kira berapa persen sudah Pak kesiapannya untuk kegiatan ini? Ya bisa dikatakan sudah 80%. 80%. Jadi peserta itu sudah 80% yang sudah mengisi stand dari target kita kan 50 stand. Jadi mereka sudah ada yang terisi sampai 40 stand seperti itu. Jadi ini perlu jadi titik perhatian juga ya buat teman-teman mahasiswa khususnya untuk cepat nih gitu untuk segera daftarkan diri. Kalau Ibu gimana kabarnya Ibu, sehat? Ya alhamdulillah. Kita syukuri ya kenikmatan kita pada hari ini dan kesehatan walaupun mungkin aktivitas kita tidak ada jedanya gitu ya. Alhamdulillah kita masih tetap sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah. Agenda hari ini Pak, Bapak saya bilang, Ibu gimana? Kalau hari ini memang kita sedang mempersiapkan untuk mahasiswa Umat Expo yang kegiatannya insya Allah pekan depan ya tanggal 17, 18, 19. Jadi memang prepare itu banyak sekali pada sekali untuk hari ini, baik dari segi seperti yang disampaikan oleh Pak Hamdi tadi selaku sekretaris panitia, data untuk pengisi stand, kemudian juga untuk sponsorship. Alhamdulillah sekarang ini sudah lumayan banyak gitu ya yang yang mau berpartisipasi, yang mau memberikan sponsorshipnya. Itu sudah ada beberapa termasuk yang dari Bank NTB Syariah, kemudian dari Bank Indonesia juga lumayan memberikan antusias gitu kan untuk memberikan support. Kemudian dari BPJS dan juga dari terakhir kemarin sore sempat kita berdiskusi dengan Bank BTN Syariah juga ingin memberikan kontribusi yang mungkin awal mula dari kerjasama kita itu melalui Umat Expo ini dan juga ada beberapa kegiatan mahasiswaan lainnya. Kalau boleh tahu Ibu, sebelum kita mungkin nanti bakal ngebahas siapa saja sponsorship kolaborasi yang diberikan antara Umat dengan mitra kerjasamanya begitu, kira-kira apa sih yang melatar belakangi atau mungkin sebenarnya Umat Expo yang kedua ini apa? Tema yang diusung seperti apa, kemudian apa yang ngebedain dengan Umat Expo yang pertama gitu. Mungkin Pak Hamdi atau Ibu yang mau jelasin. Jadi tentunya berbeda yang Umat Expo pertama dan juga yang kedua. Yang Expo pertama itu memang itu dulu dari segi tanggal penyelenggaraannya itu di saat mahasiswa
kita itu sedang libur. libur ujian. Libur UAS seperti itu. Nah sehingga itu sedikit tidak memang pada saat itu tingkat keramaian pengunjung dan juga partisipasi itu ya tentunya agak sedikit terbatas turun. seperti itu. Nah kemudian sekarang itu kenapa kita ngambil misalnya pas 17, 18, 19 Juni itu juga ya pertama mereka mahasiswa tuh setelah selesai UTS, kemudian yang kedua itu juga Idul Adha udah selesai. Paling enggak semangat sate sebagai macam itu muncul seperti Masih itu. ada gitu. Masih ada siapa tuh mereka yang mau ada olahan makanan dari daging kan bisa dipresentasikan di situ. Sehingga nanti harapan kita nanti semua mahasiswa yang jumlahnya 8.500 mahasiswa aktif itu mereka bisa mengunjungi stand-stand itu dan tentunya itu karena sekarang kampus itu kan temanya kampus berdampak. Ya. Tentunya apa dampaknya? Dampaknya nanti pertama bagi mahasiswa yang pengisi stand, mereka ekspresi inovasi mereka itu tersalurkan. Kemudian nanti dampak kepada yang lain, sehingga nanti yang mahasiswa yang lain itu dia termotivasi untuk ikut serta sehingga paling tidak ternyata dunia usaha, dunia industri seperti ini. Ternyata untuk menjadi mahasiswa yang kemudian yang berwirausaha itu tidak sulit, masih banyak waktu kok yang bisa disisihkan untuk kegiatan itu sehingga nanti outputnya ketika mereka menjelang lulus. Jadi di biro kemahasiswaan itu kan sudah kita komitmen juga nanti sebelum mereka lulus kita akan kasih pembekalan para calon wisudawan itu untuk menyikapi siap mereka untuk menghadapi dunia usaha, dunia industri. Oke, jadi banyak sekali output yang bisa didapatkan gitu dari kegiatan Umat Expo di tahun ini. Kemudian kalau dari Bu Evi sendiri dari bidang kepanitiaan mungkin gitu kan, siapa aja yang terlibat di bagian kepanitiaan tahun ini? Apakah memang dari penyelenggara, dosen-dosen semua, atau memang ada mahasiswa juga ikut andil seperti apa? Baik, namun sebelumnya perlu saya sampaikan memang ada hal-hal yang lebih menarik mungkin ya dari tahun sebelumnya, karena memang untuk tahun 2024 kemarin kita kan masih awal gitu ya, masih pertama gitu ya, masih mencari model atau mencari gambaran yang kita lakukan atau kita adakan di Umat Expo tahun ini memang sedikit berbeda, kan harus ada peningkatan gitu ya. Jadi tema yang diangkat ini sangat menarik juga, yaitu kolaborasi. Sebentar. Ini temanya kolaborasi mewujudkan ekosistem entrepreneurship. Nah, jadi keywordnya itu entrepreneurship. Nah, jadi di sini entrepreneurship mahasiswa yang kreatif, mandiri, berdampak dan berkelanjutan. Jadi sesuai dengan slogannya kementerian sekarang ini kan berdampak, kompak berdampak, jadi seperti itu. Nah, jadi ini hal yang menarik gitu kan, karena memang mahasiswa kita ini harus kita persiapkan dia memiliki jiwa wirausaha. Nah, jadi melalui kegiatan Expo ini nanti mahasiswa bisa mengembangkan ya inovasinya, kemudian dia bisa menyajikan gitu kan, bisa mengeksplorasi apa-apa yang sudah mereka miliki ya. Karena di biro kemahasiswaan itu juga ada unit bisnis mahasiswa juga. Nah, momen Expo inilah untuk menampakkan atau untuk mendisplaykan kreasi-kreasi yang mereka punya. Dan alhamdulillah cukup antusias ya, dibuktikan dengan banyaknya yang sudah mendaftar di Tenan gitu ya, sekitar 4 bulan lebih tadi ya. Dan ini juga menjadi tantangan bagi kami di kepanitiaan untuk bagaimana lebih bekerja keras untuk mencari sponsorship gitu kan. Evaluasi juga dari tahun sebelumnya itu beberapa dinas dan instansi NGO juga kok kami tidak dilibatkan gitu kan. Nah, jadi alhamdulillahnya dari hasil evaluasi yang tahun kemarin banyak instansi yang kita libatkan. Nah, harapannya setelah adanya kegiatan Umat Expo ini terjalin kerjasama, nanti
adik-adik yang sudah memiliki Usaha. startup bisnis ini bisa nanti di skill up bisnisnya, dinaikkan kapasitas bisnisnya, dan tentunya kampus tidak bisa sendiri untuk itu gitu kan. Nah, kami membutuhkan stakeholders, baik itu dari NGO, baik itu dari BUMN, pemerintah dan sebagainya. Nah, jadi melalui ajang Umat Expo ini kita bersinergi, berkolaborasi gitu kan dengan mitra-mitra yang bersedia untuk itu. Baik dari segi kepanitiaan tadi seperti yang disinggung oleh Mbak Pia, yang namanya kegiatan mahasiswa pastinya tentunya melibatkan mahasiswa gitu kan. Nah, jadi secara keseluruhan memang di kepanitiaan itu di masing-masing seksinya, baik seksi acara, ini saya lihat luar biasa gitu kan keterlibatan mahasiswa untuk mendukung kegiatan ini. Dan yang lebih menariknya lagi untuk tahun ini kami mendatangkan guest house ya. Nah, jadi ada tamu bintang tamu gitu kan. Guest star maksud saya. Guest star, jadi bintang tamu di mana bintang tamu yang kita hadirkan itulah biasa dipanggil Presiden Gen Z gitu kan. Rian Pahardi. Oh ya, Rian Pahardi. Nah, jadi itu mungkin sedikit ini Bu ya, cuplikan gitu. ya, jadi mungkin nanti adik-adik mahasiswa baik yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram ataupun pengunjung-pengunjung lainnya nanti bisa hadir gitu ya memeriahkan ini. Ya, kemudian dari segi kepesertaan tamu-tamu undangan juga untuk tahun ini kami melibatkan adik-adik SMA untuk bisa datang ya berkunjung di Jadi nggak hanya kegiatan. mahasiswa saja. Iya, jadi momen ini juga kita gunakan silaturahim gitu kan, menjalin hubungan yang lebih awal dengan calon-calon mahasiswa baru gitu ya. Nah, jadi nanti adik-adik SMA, SMK atau madrasah aliyah negeri maupun swasta yang berada di sekitaran Kota Mataram, nanti kami membuka peluang untuk datang berkunjung di 3 hari tersebut ya, dari tanggal 17, 18, 19 untuk silakan berkunjung sekaligus mungkin bisa ngeliat-lihat, oh ini loh Universitas Muhammadiyah Mataram, calon kampus tempat saya akan belajar nantinya gitu. Nah, jadi ini kesempatan yang sangat bagus sekali gitu kan buat adik-adik SMA yang kita nanti insya Allah akan sebarkan undangannya. Oke. Selain daripada tadi salah satu isu-isu begitu, bukan isu sebenarnya, ini sebagai bagian dari upaya dari teman-teman panitia mungkin untuk bagaimana mensukseskan acara ini. Tapi nggak jauh berbeda dari apa yang akan diberikan kepada teman-teman peserta, mungkin kerjasamanya begitu. Ada tantangan nggak Pak Hamdi mungkin dari teman-teman panitia semuanya begitu untuk mensukseskan acara ini seperti apa, mungkin kendala atau gimana? Ya, tentunya setiap momen itu pasti ada tantangannya seperti itu. Namun kan perlu kita sikapi dengan bijak, yaitu dengan kerjasama yang smart lah seperti itu, dan juga kolaborasi semua divisi dan juga yang lainnya seperti itu. Itu tantangannya pasti ada, tapi Bang itu perlu kita sikapi. Jadi kalau bahasa motivasinya itu Bu Evi, jadi setiap orang tuh pasti punya masalah. Benar. Tapi masalah itu kemudian diselesaikan, bukan lari dari masalah seperti itu. Itu. Saya kira itu Bu Pia. Kalau dari Bu Evi sendiri gimana tanggapannya? Kalau tantangan itu justru menjadi motivasi gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Hamdi tadi. Namun pilihannya kita itu apakah kita akan tergerus di arus badai ataukah kita akan menari di atas badai ya. Nah, jadi kalau tantangan dari penelitian sendiri itu mungkin dari segi waktu ya. Jadi lumayan Deadline gitu ya. Jadi persiapannya mungkin agak sedikit kita jadi harus Ekstra gitu kan. Jadi karena waktunya ini juga sangat terbatas gitu. Tapi kalau kita mau bilang mepet pun nggak ada waktu lagi karena kegiatan yang lain juga akan saling silih berganti gitu kan. Jadi tidak akan ada waktu lagi kalau kita tidak memang timingkan gitu kan. Nah, jadi selama kepanitiaannya itu solid, bekerja keras, insya Allah perkara waktu itu tinggal kita laksanakan saja gitu kan.
karena kita tunggu waktu yang tepat itu nggak akan tepat-tepat gitu ya, karena program kerja itu banyak sekali gitu kan, nggak bisa kita tunda-tunda. Setelah ini kan ada kegiatan yang lainnya juga masih banyak. Nah jadi kalau dari kami kepanitiaan, tantangan itu memang harus ada untuk bisa kita sukseskan di program kita ya, agenda-agenda kita memang harus ada tantangannya, sehingga kita semakin saling support gitu kan, saling memperkuat, saling melihat mana persiapan yang belum gitu kan. Nah jadi itulah tantangannya. Itu salah satu tantangannya dari segi waktu kita harus ekstra lebih ekstra lagi untuk bekerja sama dengan teman-teman panitia penyelenggara. Kemudian kalau dari kegiatan nanti Ibu, apa aja yang akan diadakan nanti di hari atau kegiatan Umat Expo ini? Salah satunya tadi di tanggal 17, 18, 19 ada berupa tenan atau istilahnya karya-karya dari teman-teman mahasiswa. Terus kemudian ada mungkin cek kesehatan gratis atau seperti apa mungkin Pak Hamdi? Tentunya selain Expo ini, tentunya Expo ini kan bazar, ada stand-stand seperti itu. Tapi juga akan ada panggung utama di situ. Apa Pak itu? Panggung utama itu nanti sebagai tempat kreasi bagi maksudnya KM-KM yang ada di lingkungan umat tuh untuk berkreasi. Mereka ada yang menyampaikan musik, puisi, bahkan mungkin Mbak Fia punya punya kreasi. Jadi kita bisa ikut. Misalnya, berarti bukan hanya mahasiswa saja. Jadi misalnya mau menyumbang suara merdunya itu bisa sekali kayak gitu. Atau bahkan nanti makanya di rangkaian kegiatannya itu panggung utama itu akan tetap terisi, dan juga nanti ada dari dinas yang akan terlibat, atau bahkan juga BI itu akan ada mereka istilahnya untuk sosialisasi kiris juga seperti itu. Jadi sehingga rugi kalau orang ndak hadir nih ikut berkunjung, karena di selain mereka dapat semangat, motivasi, mereka juga tentunya akan dapat inspirasi baik mahasiswa maupun juga masyarakat umum. Oke. Gitu. Oh ya, ini ada ini Mas Nopal panitia ini dari mahasiswa. Mungkin bisa bergabung juga bersama Oh iya, kami. jadi beliau ini Nopal ini salah satu panitia acara ya, beliau dari Fakultas Teknik. Saya lihat memang di panitia acara ini lumayan banyak ya menyediakan lumayan kreatif untuk merancang acara ya di 3 hari itu. Mungkin nanti bisa dieksplor sama Mas Nopal. Nanti ada kegiatan teater, ada juga taksun nanti dari beberapa mitra ya, baik itu dari BI, dari Bank NTB. Jadi nanti kita siapkan waktu untuk mitra-mitra itu, bisa taksu, bisa juga di-mention di setiap acara gitu kan, untuk sampaikan bahwa inilah mitra-mitra strategis kami. Tapi saya lihat nanti di seksi acara ini sudah menyiapkan jadwal timetable acara yang sangat padat sekali, yang sayang sekali untuk dilewatkan. Nah, jadi dari tanggal 17, 18, 19 itu nggak sepi. Jadi tidak hanya kita melihat stand-stand tenan-tenan saja, tidak hanya menonton tenan saja, tapi ada pertunjukan juga, ada inovasi juga yang bisa dilihat, itu disaksikan, yang ditampilkan oleh mahasiswa juga. Nah, kita di mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Mataram ini kita punya banyak artis loh ya, yang bahkan mungkin bukan hanya kita yang memanfaatkan, jadi dari pihak luar juga sudah banyak yang memanfaatkan artis-artis yang kita punya gitu. Dalam artian di sini baik dari segi artis yang memiliki YouTuber, TikTokers itu kan. Nah, jadi banyak dimanfaatkan oleh orang lain ya selain dari kampus Umat. Nah, itu juga akan kita tampilkan nanti gitu ya. Dan yang lebih menarik lagi di sini sudah banyak sekali disiapkan door prize oleh mitra gitu ya, dari BPJS, dari Bank NTB, dari Bank Indonesia. Banyak sekali udah disiapkan door prize gitu. Jadi menarik sekali untuk diikuti gitu ya. Rugi kalau nggak datang gitu ya. Kita ngelihat keluhnya aja dengan dengar dari panitia. Ini yang menarik lagi ya, yang sangat menarik gitu ya bagi adik-adik yang sudah mendaftar di pengisi tenan di stand.
itu nanti akan disediakan bantuan modal usaha gitu loh. Ya, jadi Untuk nanti semua yang udah dapat. ya nanti kita akan apa namanya? Kita akan seleksi gitu ya. Kita akan seleksi yang berasal dari adik-adik yang sudah menyiapkan proposal P2MW-nya. Nanti ini Pak Hamdi sebagai apa penanggung jawabnya. Kemudian yang dari adik-adik yang mahasiswa yang sudah merancang proposal kegiatan mahasiswa di bidang kewirausahaan, kemarin yang ada ikut PKM, itu nanti kami juga siapkan bantuan modal usahanya. Dan juga nanti kita akan lombakan itu masing-masing stand mana yang paling kreatif dan mana yang paling banyak bertransaksi QRIS-nya, nanti akan dapat door prize khusus dari perbankan. Nah, jadi seperti itu. Menarik banget gitu ya. Menarik banget, meriah sekali Meriah untuk sekali. Umat Expo tahun ini. Mungkin kita akan undang langsung deh Ibu ya, Ya. dari sesi acara dari Mas Naufal mungkin Iya. untuk ikut bergabung bersama kami. Oke. Bahkan nanti mungkin bisa dari podcast Pak I, dia bisa langsung on location gitu. Oh, iya. bisa. Iya, langsung live report gitu Iya, ya. iya, live report juga. Gimana Mas Naufal kabarnya? Oke, alhamdulillah keadaan baik. Gimana kabarnya juga, Kak? Alhamdulillah sehat. Seperti yang dilihat agendanya ini padat atau gimana sampai bisa agak telat gitu. Oke. Agendanya padat, termasuk tadi juga diminta sama Pak WR untuk membuat flyer terkait dengan pengisi acara. Jadinya nanti saat acara puncak kita nanti bukan hanya sekedar terkait dengan tenan saja atau pameran-pameran kesenian, tetapi kita fokusnya juga nanti bagaimana menampilkan kreasi dan seni mahasiswa itu sendiri. mahasiswa. Jadi itu teman-teman dari UKM, HMPS ataupun bahkan nanti mungkin bisa podcast Pai langsung ngebuat tenan khusus sana, langsung secara eksklusif atau live mungkin bisa berdiskusi dengan mahasiswa-mahasiswa yang hadir ataupun penonton yang hadir tentunya. Oke, mungkin kita akan ngobrol lebih lanjut nanti dengan Mas Naufal. Mungkin biar Mas Naufal juga agak relax gitu. Kita balik ke Pak Hamdi dulu gitu. Tadi kita udah ngebahas soal gimana persiapannya, kemudian tantangannya, terus dari segi kolaborasi dengan mitra kerjasama dari umat dengan mitra-mitra NGO, stakeholder dari yang lain begitu. Kira-kira kalau boleh tahu Pak Hamdi untuk kegiatan kali ini tadi sempat disinggung sedikit ya, ada special guest star dari konten kreator dan juga salah satu founder sekolah tanah air ya. Iya, Sekolah tanah air biasa kita sapa dengan Presiden Gen Z gitu. Kira-kira nanti untuk tampilan dari Presiden Gen Z ini akan tampil di hari puncaknya atau seperti apa Pak? Ya mungkin lebih pasnya Lebih yang pas. menjawab tuh Mas Oh, Naufal. Mas iya. Naufal langsung begitu ya. Oke, kira-kira Mas Naufal mungkin Oke. bisa sharing ke kita nih bocoran sedikit Oke, dari sedikit, acara puncaknya. Iya. Oke, sedikit bocoran ya untuk terkait dengan acara puncak nantinya. Nanti untuk Umat Expo pada kali ini kita spend waktu 3 hari. 3 hari dan dimana nanti acara puncak itu berada di hari terakhir tanggal 19 acara dari tanggal 16 Ya. 17, 17, 18, 19. 19. Maka di acara di hari terakhir di tanggal 19 itu ada big event ya. Ataupun penutup lah dari persembahan dari Umat Expo kedua tahun 2025 ini. Nantinya kita sudah mengundang salah satu yang seperti dikatain oleh kakak tadi terkait dengan salah satu influencer yang lagi hype-hype-nya sekarang, yaitu biasa sering kita sebut Presiden Gen Z, yaitu Kak Rian Farhardi. Ya tentunya itu menjadi suatu kebanggaan buat kita sebagai suatu exposure besar, endorsement besar buat kampus Universitas Muhammadiyah Mataram, mendatangkan seseorang yang lagi tinggi-tingginya lah di kancah nasional. Dari itu harapannya nanti banyak mahasiswa ataupun calon mahasiswa tentunya melihat Rian Farhardi, Kak Rian Farhardi datang di kampus kita, maka akan tertarik untuk datang. Dan juga yang akan ditampilkan oleh Kak Rian nantinya ada beberapa kegiatan. Yang pertama mungkin kalaupun ada kesempatan nanti mungkin bisa datang ke podcast Fai nanti, Ya, kalaupun kita jadwalkan ya. kita jadwalkan Ya. dan untuk datang ke podcast Fai sebagai eksposurnya untuk podcast Fai. Lalu nanti di kegiatan terakhirnya itu talk show. Nah, talk show interaktif. Jadinya kenapa kita tidak memakai seminar agar gimana talk show kita tuh bisa interaktif lah bersama para peserta. Lebih segar gitu ya. Lebih segar, nggak kaku. Oh, Jadi oke. itu ada sesi-sesi tanya jawab, lebih fokus ke sesi tanya jawab nanti. Untuk kegiatan sesi talk show-nya nanti akan ada di mana diadakannya? Oke, Apakah di dalam ruangan atau di outdoor gitu? Oke, untuk pelaksanaannya nanti di outdoor di main hall-nya Umat di lapangan ini nanti. Nantinya Panggung utama itu ya karya nanti di panggung utama, nantinya para peserta tinggal duduk lesehan aja lah. Tinggal duduk lesehan karena kita tidak terlalu formal lah, kita pakai semi formal agar bagaimana interaktif kita
lebih terasa lah antara narasumber dan peserta nantinya. Oke. Tadi kita udah ngomongin banyak hal nih, Mas Naufal. Kira-kira kalau dari teman-teman peserta yang udah daftar, mungkin ada beberapa slot yang masih ada begitu ya untuk mendaftarkan stand-nya gitu. Kira-kira persyaratannya apa aja? Apakah emang untuk umum atau hanya internal kampus atau seperti apa? Oke, untuk terkait dengan event ini kita khususkan ke internal kampus dulu. Tapi kalaupun ada nanti masih dibicarakan ada dari tim-tim eksternal ataupun dari usaha mikro kecil yang ada di luar, masih kita perbincangkan untuk bisa masuk. Kita usahakan memenuhkan dulu, memberikan kesempatan dulu untuk teman-teman yang ada di kampus, karena terhitung sekitar hampir 50-an stand nantinya, karena yang kita gunakan dari teman-teman HMPS, dari teman-teman BEM, UKM, ada IMM yang untuk saling berkolaborasi nantinya. Kemungkinan besar nanti untuk informasi lebih lanjut akan kita informasikan untuk apakah bisa untuk Dari teman-teman eksternal, teman-teman luar atau tidak. Karena sudah banyak peminatnya juga. Saya sebagai salah satu narasumber juga sudah dicas sama beberapa bahkan mahasiswa luar. Sudah ada banyak mahasiswa yang luar yang berminat ingin gitu ya. ikut gitu Ingin ya. ikut expo. Makanya itu memang perlu dibicarakan karena berkaitan dengan temanya kan mahasiswa umat expo. Nah, ini apakah kemudian mahasiswa umatnya itu satu kesatuan atau mungkin nanti kan kita bicarakan lebih lanjut. Oke. Nah, kemudian kalau dari kegiatan kolaboratif tadi seperti yang disinggung sama Bu Evi, banyak banget kolaborasi stakeholder, mitra kerjasama gitu ya, yang akan dilakukan di kegiatan Umat Expo tahun ini. Kira-kira seperti apa kegiatan-kegiatan kolaborasi? Salah satunya tadi akan ada talk show dengan mitra kerjasama atau seperti apa? Bu Evi atau Bu Mas Evi. Nova? Iya. Bu Evi. Nah, jadi apa namanya, kita juga informasikan ke seksi acara beberapa mitra-mitra yang sudah siap sponsorship. Itu tentunya kita berikan ruang gitu ya, berikan ruang untuk mengisi takso ya, takso di acara dari tanggal 17, 18, 19 tersebut. Nah, kami persilakan kepada tim acara nanti untuk mengatur jadwalnya. Dan insya Allah hari ini nanti kita akan bersurat ke masing-masing mitra jadwalnya kapan untuk mengisi takso tersebut, terutama yang dari BI, kemudian yang dari Bank NTB Syariah, kemudian dari BPJS juga, ada Bank BTN juga, dan beberapa mitra yang lain juga. Nah, selain untuk mengisi takso, jadi mitra-mitra juga kami siapkan space untuk bisa membuat open table lah ya, dari masing-masing instansinya. Jadi open table tersebut bisa digunakan untuk sosialisasi produknya, programnya gitu ya. Jadi kami membuat space itu gitu kan. Dan untuk stand mereka akan bawa sendiri standnya. Bahkan mungkin ada yang pakai menggunakan mobilenya gitu kan, untuk yang penting kita buatkan space gitu. Nah, kemudian juga nanti di seksi acara juga di mention gitu kan, di di sepanjang acara gitu, mitra-mitra yang sudah memberikan sponsorshipnya, memberikan kerjasama, dan itu adalah benefit gitu kan yang kita janjikan kepada sponsorship. Selain itu juga di setiap media sosialisasi dan venue yang kita miliki dengan kegiatan Umat Expo ini, jadi mitra-mitra itu harus ditampilkan juga. Itu adalah benefit yang kita berikan untuk mitra kerjasama ya. Kalau dari Mas Naufal, kita balik lagi, mungkin kita akan flashback lagi dari apa yang kita bahas tadi Bu ya, di apa yang ngebedain dari Umat Expo tahun ini dengan Umat Expo sebelumnya. Kalau dari Mas Naufal sekarang sudah terlibat dalam kepanitiaan di Umat Expo kedua, kira-kira menurut Mas Naufal sendiri tanggapannya seperti apa dari Umat Expo sebelumnya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa dengan karena kemarin juga saya mengikuti Umat Expo walaupun tidak menjadi bagian dari kepanitiaan, hanya ke peserta, dan sekarang alhamdulillah diberikan kesempatan jadi panitia. Saya rasa dari persiapan dan konsep kegiatan sekarang sudah berbeda sekali. Bagaimana untuk konsep kegiatan yang tahun lalu itu sudah bagus tapi kurang tertata dengan rapi karena mungkin kekurangan panitia dan lain-lain. Karena masih baru juga, kita baru memulainya. Ya, makanya sekarang atas masukan dari Bapak Ibu dosen yang telah menjadi kepanitiaan kemarin, maka di tahun ini kita merombak total terkait dengan konsep kegiatan, bagaimana alur kegiatan, bagaimana kita mencari output akhir itu, bagaimana ke fokus ke pengembangan nantinya. Bukan hanya mereka
fokus untuk memamerkan terkait dengan hasil karyanya, tetapi nanti juga yang menjadi konsep kami juga ada nanti workshop. Ada satu tenan dikhususkan untuk workshop yang dimana nanti ada kami undang para praktisi-praktisi khusus, misal contohnya praktisi dalam bidang public speaking. Nah, dalam satu tenan tersebut akan fokus ke workshop bidang pelatihan nantinya. Jadinya mahasiswa ataupun para pengunjung yang datang nanti di waktu yang tepat mungkin akan langsung bisa mengikuti free pelatihan public speaking itu tentunya. Sama seperti dengan lainnya, misalnya contohnya kita menggunakan para praktisi yang terkait dengan bidang desain. Nanti di satu booth khusus workshop itu ada pelatihan bidang desain, nantinya ada kita kasih waktu sejam atau 2 jam. Jadinya dengan konsep berbeda lah dari tahun kemarin. Jadi nggak hanya produk ya yang ditampilkan, tapi ada juga jasa sekarang gitu ya. Podcast PAI juga potensi untuk Siap. Kita juga sudah ada rencana juga gitu untuk mengikuti kegiatan di Umat Expo ini, ikut memeriahkan gitu. Kemudian kalau dari Mas Naufal sendiri, tantangannya di apalagi pertama gitu ya, ikut dalam kepanitiaan di Umat Expo ini, tantangannya apa nih gitu? Oke, menurut saya tantangan terbesar yang saya hadapi sekarang, bagaimana saya bisa membiasakan diri bekerja dengan para dosen ataupun para orang mitra kerja, orang-orang tua yang ada di orang kampus. tua, bukan saya loh ya. Gimana saya harus bisa beradaptasi karena gaya kerja saya dengan Gen Z sekarang dengan gaya bapak-bapak dan milenial ibu gitu ya. sebelumnya. Kita ini ibu-ibu milenial. Ibu-ibu milenial itu sangat berbeda. Jadinya bagaimana saya harus bisa menyelesaikan kerja saya yang harus gercep dan sesuai dengan apa yang sudah dikonsepkan, dan bagaimana lagi cara mengatur dengan apa yang para pimpinan inginkan. Jadi ada gap gitu ya. Ada gap. Tapi itu menjadi suatu challenging buat. Challenging buat saya bagaimana harus bisa tetap improve, bisa bagaimana menstabilkan diri agar bisa menyelesaikan dengan alur yang diinginkan. Kalau dari waktu, mungkin kalau dari Mas Naufal sendiri sekarang kan udah semester berapa? Semester akhir ya? Ya semester akhir gitu kan. Apalagi kan sekarang mendekati UAS juga ya, mungkin akan butuh waktu yang lebih ekstra mungkin dari teman-teman, khususnya dari teman-teman panitia yang di Umat Expo ini seperti apa? Oke, kalau dari kami mungkin saya aja sih kayaknya semester akhir di bagian kepanitiaan untuk mahasiswa itu ada 3 orang. Di acara ya? Ya di acara ada 3 orang, sisanya mahasiswa baru semester 4 sama 6 kayaknya. Jadinya alhamdulillah syukurnya bisa mereka membantu membackup walaupun masih ada hal-hal yang tidak mereka bisa membantu secara sepenuhnya. Tapi overall buat saya sudah bisa menghandle acara ini cukup luar biasa dengan bagaimana manage time antara perkuliahan, kerja di luar, freelance dan juga kegiatan ini. Ini tantangan baru lah buat saya. Oke, luar biasa tambahan sekali. mungkin dari ini karena kenapa di tanggal itu gitu sebenarnya juga ada yang menarik ini sebagai bagian dari refresh mahasiswa menjelang UAS. Iya, ini kan masa burnout. Iya, gitu. Jadi enggak apa namanya biar mereka terhibur lah. Karena ada beberapa nanti di stand utama itu kan akan mendapatkan informasi. Kemudian hiburan sebagai macamnya, sehingga begitu UAS sudah fresh semua. Udah siap jawab soal gitu ya. Betul. Jadi pas banget momennya gitu ya, ini timingnya. kan di masa tenang juga, kayak antara UTS dengan UAS gitu ya. UTS sudah selesai, kemudian di tengah-tengahnya itu sebelum UAS, jadi UASnya sekitar di akhir Juni ya Pak ya, sekitar Idul Adha juga udah selesai. sudah selesai gitu kan. Jadi UASnya itu kan sekitar tanggal 30-an Juni. Nah, jadi momennya sangat pas sekali sebenarnya. Kalau kita mau mengambil di luar Juni ini, mahasiswa sudah tidak terkonsentrasi di kampus gitu kan. Karena kebanyakan mahasiswa zaman sekarang, pas zaman saya mahasiswa justru libur itu banyak kegiatan gitu. Kalau zaman sekarang ini lihat kapan libur itu langsung pulang Langsung gitu kan. balik kampung. Langsung balik gitu. Padahal nanti kalau sudah wisuda enggak balik-balik sini lagi gitu ya. Makanya. Nah, jadi sekarang kami memang mengatur timingnya itu yang mahasiswa belum melaksanakan UAS supaya mahasiswa itu masih terkonsentrasi di kampus. Oke, mungkin terakhir Pak Hamdi, mungkin harapan terbesarnya mungkin mewakili dari teman-teman panitia begitu. Harapan terbesarnya untuk kegiatan tahun ini di Umat Expo tahun ini seperti apa? Kemudian apakah ada rencana khusus yang ingin dicapai atau seperti apa? Ya tentunya harapannya kan gawe kita bersama yang kita besar harapannya sebagai wadah
untuk pada mahasiswa baik yang mau lulus maupun yang sedang, itu kemudian mereka terbiasa lah bekerja berkolaborasi dengan dunia usaha dan juga dunia industri. Karena berkaitan dengan itu kan ini juga menyangkut kepentingan pembangunan daerah juga pembangunan nasional. Sehingga nanti kalau mahasiswa kita sudah terbiasa bekerja, terlatih wirausahanya, begitu mereka udah wisuda, jadi kemudian mereka sudah tahu apa yang akan dikerjakan. Nah, begitu wisuda ini kan mohon maaf sebenarnya senang bahagia itu sampai isak saja. Besok pagi itu udah pusing. Nah itu. Ngapain gitu ya? Nah, itu. Jadi bahkan Belum sering kenal ketemu gitu. mahasiswa yang aktif ketika kuliah begitu wisuda udah mulai bingung. Nah itulah ajangnya, harapannya sebagai tempat mengolah pikir dan juga upaya mereka untuk kesiapan mereka nanti untuk menghadapi dunia usaha dan juga dunia industri itu sendiri. Karena memang itu yang kita harapkan pada saat ini. Jadi kalau saya kutip dari kata Bruce Lee, ini sering sekali saya kutip kata Bruce Lee ini kayak gitu. Jadi knowing is not enough, we must apply. Jadi tahu aja nggak cukup, tapi kita harus aplikasikan kayak gitu. Begitu juga willing is not enough. Jadi mau aja nggak cukup, tapi we must do. Kita harus melakukannya. Harus ada aksi. Ya, jadi gitu jadi dua kata motivasi dari Bruce Lee itu sudah mewakili sebenarnya harapan kami di panitia ini, sehingga bagaimanapun juga nanti kesuksesan mahasiswa itu bagi kampus umat adalah merupakan kebahagiaan kami. Benar sekali. Jadi motonya satu, ketika mereka wisuda biarkanlah kami menangis dengan tangisan kebahagiaan karena kesuksesan mereka. Wow. Baik, terima kasih. Jadi target yang benar-benar ingin dicapai gitu ya untuk teman-teman panitia penyelenggara di tahun ini, bagaimana teman-teman mahasiswa terbiasa ketika mereka setelah lulus nanti nggak bingung gitu, nggak kaget gitu dengan dunia kerja atau dunia usaha lainnya gitu. Kemudian kalau dari Mas Naufal mungkin pesan nih buat teman-teman, apakah mereka istilahnya kayak kata-kata gitu biar teman-teman yang belum tahu Umat Expo ini untuk datang dan hadir gitu dalam kegiatan Umat Expo tahun ini. Oke, terima kasih atas pertanyaan Novia. Oke, saya rasa ini menjadi momentum besar bukan hanya untuk kampus Universitas Muhammadiyah Mataram, tetapi momentum untuk seluruh pemuda yang ada di Kota Mataram atau Nusa Tenggara Barat. Karena ini menjadi momentum bagaimana mereka mengetahui ataupun sebagai tempat wadah belajar, mengetahui berbagai macam hal-hal baru. Contohnya mungkin ada suatu kreasi-kreasi baru dari mahasiswa yang mungkin belum ada terekspos lah di dunia luar tentunya. Selain itu juga mungkin teman-teman yang dari luar ataupun khusus mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram nantinya merupakan suatu kebanggaan lah kita bisa melihat ataupun mengundang sebagai suatu bentuk branding kita, sebagai bentuk branding, sebagai bentuk ilmu kita tentunya. Seorang yang memiliki kapasitas luar biasa di tingkat nasional itu Karyan Farhadi. Ya kan nantinya mungkin teman-teman semua akan berbagi cerita, sharing bersama Karyan Farhadi yang nantinya dia tidak terlalu banyak menyampaikan materi, tapi nantinya akan fokus pada interaktif. Jadinya difokuskan untuk sesi tanya jawab, bagaimana keluhan-keluhan kita yang ada di Nusa Tenggara Barat mungkin dia bisa sampaikan di tingkat nasional, karena relasinya dengan para pimpinan-pimpinan itu sangat luar biasa. Mungkin itu menjadi momentum besar buat kita untuk mencurahkan keluh kesah kita lah, apalagi banyak permasalahan sekarang, tetapi kita tidak membahas itu sekarang. Saya rasa ini menjadi momentum besar buat kita. Oleh karena itu mungkin teman-teman semua yang ingin belajar, ingin cari tahu segala hal, silakan datang ke Umat Expo tahun 2025 di tanggal 17 sampai 19 Juni tahun 2025. Mungkin hanya itu Kak. Oke, terima kasih Mas Naufal. Kemudian terakhir Bu Evi, kira-kira bagi yang ingin ikut serta nih mungkin akan masih banyak slot yang tersisa gitu, baik untuk pengunjung, peserta atau dari sponsor gitu. Kira-kira gimana caranya atau narah hubungnya seperti apa? Oke. Kalau dari sponsor ya kami masih tetap membuka peluang kerjasama, peluang kolaborasi, karena kami juga sudah mengundang sebelumnya untuk kita berdiskusi dengan beberapa calon mitra. Jadi masih ada beberapa yang belum kami follow up gitu kan. Jadi insya Allah kami akan tetap membuka peluang kerjasama untuk mitra-mitra yang siap untuk memberikan kontribusinya. Kemudian untuk tenan gitu ya, kami masih membuka juga
peluang untuk bisa mendaftar di tenan karena baru sekitar 40-an ya. Kami menyediakan kuota sekitar 50-an. Kalaupun banyak nantinya kami coba akan sesuaikan gitu ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Karena memang sesuai dengan tema kita pada Umat Expo tahun ini. Jadi output yang kita inginkan itu adalah terbentuknya entrepreneurship mahasiswa. Nah, jadi dengan adanya Umat Expo ini sebenarnya kalau saya lihat ya secara sporadik mahasiswa kita ini rata-rata pasti memiliki bisnis ya secara pribadi gitu loh. Jadi saya di ekonomi syariah melihat kan ada mata kuliah kewirausahaan. Di mata kuliah praktek itu saya melihat dan saya memberikan tugas untuk kewirausahaan itu mereka rata-rata punya bisnis gitu kan. Nah, ini kesempatan untuk mereka display gitu kan, untuk memperlihatkan inovasi yang mereka punya itu di kegiatan Umat Expo ini. Dan harapannya ke depan ini menjadi suatu tradisi di kampus kita ini, event-event seperti ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kampus, bagi mahasiswa yang saya lihat lumayan mahasiswa kita ini apatis gitu ya. Apatis gitu, hanya menunggu materi dari dosen dan sebagainya. Nah, tradisi-tradisi kegiatan Umat Expo ini akan merangsang mahasiswa itu, bukan hanya dosennya yang sibuk, mahasiswa juga harus sibuk gitu loh. Mahasiswa juga harus kreatif, mahasiswa juga harus inovatif. Dan output dari yang Umat Expo tahun ini kita harus membentuk entrepreneurship mahasiswa yang nanti kita akan follow up bersama dengan mitra. Bisa nanti dinaikkan dia menjadi dari startup bisnis menjadi skill up bisnis, dinaikkan dia skala usahanya bersama dengan Bank BI, bersama dengan Bank NTB Syariah, bersama dengan mitra-mitra yang lain yang siap untuk melakukan itu. Jadi harapannya, mari semua hadir, daftarkan diri Anda, adik-adik mahasiswa, baik menjadi tenan, baik menjadi peserta, dan juga tentunya kami juga membuka pintu yang sebesar-besarnya untuk adik-adik yang dari SMA, SMK, dan madrasah aliyah negeri maupun swasta yang ada di sekitaran Mataram. Apakah itu perlu daftar untuk untuk pengunjung Ibu? Kalau untuk pengunjung nggak daftar, langsung tapi nanti kami akan boleh langsung daftar, tapi nanti kami akan bersurat resmi gitu ya ke masing-masing sekolah. Sediakan door prize. Ya, dan ada door prize-nya gitu kan. Biasa. Nah, jadi nanti bisa dari sekolah yang akan mengakomodir siswa-siswanya untuk bisa dihadirkan pada hari-hari yang sudah kami siapkan. Jadi kata kuncinya silahkan hadir, rugi kalau nggak hadir. Benar sekali, meriah sekali untuk tahun ini. Nggak sabar gitu rasanya untuk ikut andil memeriahkan dan ikut ngeliat-liat gimana nanti acara di tanggal 17, 18, dan 19 gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari teman-teman panitia? Cukup. Oke, cukup Kita ya. ketemu nanti di lapangan. Benar sekali. Kita ketemu di hari puncaknya. Hari puncak. Mungkin terima kasih. Iya. Terima kasih untuk Ibu Evi, Mas Noval, Pak Hamdi selaku panitia penyelenggara ya yang udah sharing informasi juga gitu terkait bagaimana persiapan dan juga apa saja yang akan ada di Umat Expo kedua di tahun 2025 ini. Semoga acaranya berjalan dengan lancar gitu. Mungkin itu aja dari kami teman-teman semuanya. Jika ada salah-salah kata mohon sekiranya dimaafkan. Thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman? Terlalu silo.